Jadi jam 1 malam saya telepon Pak Gonzalo. Pak Gonzalo saat itu dia sedang berada di bandara mau terbang ke Kupang. Terbang ke Kupang, begitu ada sambungan pembicaraan, saya ambil HP-nya, saya bilang, Ari Gonzalo, posisinya di mana? Saya berada di bandara. Mau kemana? Mau ke Kupang. Saya tidak udah urusan dengan ke Kupang, besok, lusa, tahun depan pun itu urusannya, saya bilang. Tapi malam ini ada berurusan dengan saya, datang ke sini, saya bilang. Jadi dia datang ke rumah itu kurang lebih jam 1-2 malam, saya masih ingat. Disitulah saya banyak mengorek isi hatinya. Saya ingin belajar cara berpikirnya. Saya ingin tahu hatinya. Saya menemukan satu hal yang saya rasa ini lebih bagus, dan ini malah bagus buat saya. Tapi saya tanya dia, kenapa pengenalan masyarakat terhadap kamu kecil sekali? Jawabnya, saya tidak pernah berpikir untuk jadi wakil bupati. Tapi ketika saya buka profil calon bupati di Nagekeo, ketika sampai di nama saya buka lebih dalam, saya lihat biodatanya, saya tertarik untuk coba mendampingi Tapi ketika saya mencoba menyampaikan hal ini dengan segala macam cara, tidak respon. Sehingga saya tidak pernah berbuat dengan mendeklarasi atau mendaftarkan sama sekali. Jadi tidak ada elektabilitas yang ada pada diri saya ini, karena saya sama sekali tidak bergerak. Kenapa kau tidak mau bergerak sebelumnya? Saya takut Hakim kurang hati, Hakim marah. Nah, ini saya bilang, ini orang tahu diri. Dalam pembicaraan saya sekitar 2 jam, 3 jam dengan beliau, saya membaca bahwa orang ini punya wawasan bagus, wawasannya luas, rendah hati, mau mendengar. Ini rupanya pemimpin masa depan. Karena itu saya pikir begini, Bapak, Mama, bahwa saya mau hadir di Nagekeo bukan karena pangkat dan jabatan bupati, tapi saya mau hadir di Nagekeo untuk bertanggung jawab untuk warga Nagekeo. Karena itu elektabilitas yang menentukan, mempercepat kemenangan saya nomor 2 kan. Saya ingin calon wakil bupati saya adalah orang yang sehati dengan saya, orang yang saya bisa percaya, orang yang bisa satu langkah, satu kata, satu perbuatan dengan saya. Karena apa? Karena pengalaman membuktikan bahwa keterlambatan pembangunan dalam suatu wilayah dimanapun berada selalu dimulai dengan ketidakcocokan antara bupati dengan wakil bupatinya. Karena itu juga saya berani mengambil risiko ketika saya menentukan Gonzalo ini adalah wakil saya. Saya berani mengambil. Prinsip saya lebih baik tidak jadi daripada saya jadi lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ngurus hal-hal yang tidak penting. Jadi kalau memang Tuhan Tuhan memberkati kami, mudah-mudahan, saya bilang, untuk Nagekeo terlalu jauh ketinggalan sehingga tidak cukup untuk dikerjakan oleh satu orang. Dalam pengalaman sebagai wakil bupati adalah Ban Seref, saya mau buat lain. Bupati, wakil bupati adalah gerbong, 2 gerbong yang membangun Nagekeo. Kalau andai kata regulasi memungkinkan lebih dari itu, saya buat semuanya. Makin banyak orang yang terlibat untuk membangun Nagekeo, asal satu kata, satu hati, satu langkah, makin bagus untuk Nagekeo.
Inilah pemahaman saya, inilah pemikiran saya. Saya ingatkan Arigan Gonzalo. Saya bilang, Gonzalo, Anda harus tahu diri bahwa Anda saya pilih dari elektabilitas rendah. Yang saya inginkan Anda harus membuktikan bahwa Anda walaupun elektabilitasnya rendah, tapi bisa berbuat lebih banyak daripada orang yang punya elektabilitasnya sendiri. Ini beban saya kepada Gonzalo supaya dia mengejar ketinggalan, dan saya akan memberikan ruang untuk itu. Jadi beginilah saya pikir, saya bilang kita semua jangan berkecil hati. Saya tidak bicara dalam skopnya saya pribadi, saya bicara atas nama warga Nagekeo. Warga Nagekeo artinya kita berdoa bersama-sama bahwa satu saat Nagekeo terpilih seorang pemimpin seperti Indonesia memilih Jokowi sebagai presiden. Kita sama-sama berdoa dan berharap agar satu ketika, bukan sekarang pun tidak apa-apa, bukan saya pun tidak apa-apa, akan terpilih seorang pimpinan di Nagekeo, bukan hanya karena dipilih oleh warga Nagekeo saja, tapi karena doa-doa kita orang Nagekeo. Karena kalau kita bicara soal doa, itu bicara rohani. Tanggung jawab kita bukan hanya sekedar kepada masyarakat Nagekeo, tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa kita bertanggungjawabkan. Dan dengan itu kita berharap bahwa yang terpilih itu sadar dan menjawab itu dengan jawaban sebagai seorang yang terpanggil untuk Nagekeo. Dan saya juga bilang dengan ke Adik Gonzalo, kita berbuat untuk Nagekeo hal yang tidak kalah penting. Kita perlu hadir di Nagekeo bukan fisiknya saja, bukan badannya saja. Kita harus hadir di Nagekeo total. Jiwa, raga, roh kita harus ada di Nagekeo. Ini titik awal kita untuk berubah Nagekeo. Nagekeo tercinta ini. Kehadiran kita diperlukan bukan hanya fisik kita, tapi jiwa, raga, dan roh kita harus berbuat untuk Nagekeo dan berada di Nagekeo. Ini ajakan saya untuk Gonzalo selaku wakil nanti kalau Tuhan memberkati. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa seperti apa yang saya katakan tadi, supaya Nagekeo suatu saat terpilih seorang pemimpin, bukan hanya saja karena dipilih oleh warga Nagekeo, tetapi juga karena doa-doa kita orang Nagekeo. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf sebelumnya bahwa dengan kehadiran saya ini membuat bapak-bapak, mama-mama semua terhalang kegiatan. Tapi saya kira kehadiran bapak-bapak, mama-mama di sini juga tidak kalah penting dengan pekerjaan-pekerjaan dan apapun yang ada di bapak-mama kerjakan hari ini. Semoga kita semua diberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.